Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with me, Miss Verda. In this video, we are going to have a lesson about report text. So please stay tuned. Kalian harus tonton video ini sampai habis supaya kita bisa belajar bersama-sama tentang apa itu report text. But before we start the lesson, sebelum kita memulai pelajaran ini, I want you to fill the presence list. Kalian harus mengisi daftar hadir yang linknya akan disediakan di description box di bawah. Oleh karena itu, silahkan isi daftar hadir berdasarkan kelas kalian masing-masing. Alright, let's start the lesson. Baik anak-anak, kali ini kita akan memasuki chapter baru, yaitu chapter 9 yang berjudul What is it? Oke, tapi sebelum kita memulai pelajaran, before we start the lesson, I want to remind you, Miss mau mengingatkan kembali bahwa always wear your mask everywhere you go. Kalian harus tetap menggunakan masker kemanapun kalian pergi. Jangan lupa untuk membawa hand sanitizer atau sering-sering mencuci tangan untuk menjaga kebersihan tangan kalian. Sehingga kita bisa stay safe and stay healthy in this pandemic season. Alright. What did we learn on previous meeting? Do you still remember? Kalian masih ingat tentunya materi yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya? Ya, jadi kita sudah belajar passive voice di bab sebelumnya. And I hope you have understood about it. Jadi, kalau kalian sudah memahami tentang passive voice, maka itu akan memudahkan kalian untuk memahami chapter 9. Materi di chapter 9. Memangnya kita mau belajar tentang apa sih, Miss? Alright, in this chapter, we are going to learn about report text. Report text. Have you ever heard about report text before? Apakah ada yang sudah pernah mempelajari report text sebelumnya? Oke, jika kalian belum pernah, kita akan mengupas, mencari tahu lebih dalam tentang apa sih itu report text. But before that, Miss akan kasih beberapa clue, beberapa gambaran sehingga kalian nanti bisa mendapat gambaran tentang report text itu yang seperti ini, report text itu yang begini. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah membacanya, sudah sering menemuinya, tapi kalian tidak sadar bahwa itu termasuk ke dalam jenis report text. Oke, di sini ada gambar cover buku. Buku apa sih ini? Oke, di sini sudah ada tulisannya ya. Di sini ada ensiklopedia dan ada kata animals. So, we can conclude, kita bisa simpulkan bahwa buku ini adalah Animals Encyclopedia. If we take a look inside the book, kalau kita lihat isi bukunya, nah, we will find this kind of text. Kita akan menemukan penjelasan-penjelasan seperti ini. Penjelasan apa? Penjelasan tentang hewan-hewan yang termasuk ke dalam ensiklopedia tersebut. Apa sih yang dijelaskan? Macam-macam. Dan tentunya, pastinya bersifat fakta. Jadi apa yang diceritakan di buku ini sifatnya semua fakta dan ilmiah. Oke, jadi sebenarnya report text itu apa? Kalau kita terjemahkan secara harfiah, report artinya laporan. Kemudian teks. Laporan teks. Berarti report teks laporan. Kalau misalnya kita secara singkat memahami seperti itu, it's okay. Tapi Miss akan jelaskan lebih lanjut lagi ya. Jadi, report text itu adalah jenis teks yang memberikan informasi faktual tentang fenomena, alam, budaya, makhluk hidup, maupun lingkungan sosial yang disajikan secara ilmiah berdasarkan hasil penelitian secara umum atau general. Jadi, apa yang dibahas di dalam report text ini sifatnya fakta dan yang dijelaskan itu secara luas atau secara general.
Jadi report text ini bukan teks karangan seperti naratif text atau recount text ataupun descriptive text. Nah, report text ini berbeda dari teks-teks tersebut, dari teks-teks lainnya tersebut. Melainkan report text ini disusun berdasarkan informasi fakta secara ilmiah. Jadi apa yang disajikan, apa yang disampaikan itu semuanya fakta. Oke. Tadi Miss ada menyebutkan descriptive text. Deskriptif itu juga memberikan informasi loh, Miss, tentang sesuatu. Kalau di sini kita bahas hewan, deskriptif text juga memberikan informasi tentang hewan. Lalu apa bedanya dengan report text? Oke. Bisa kita lihat di sini. Di sini ada dua jenis teks yang sama-sama membicarakan tentang hewan kucing. Lalu apa sih yang ngebedain mana yang termasuk deskriptif text dan mana yang termasuk report text? Kalau kita perhatikan, teks My Cat di sini menceritakan tentang hewan peliharaan kucing yang bernama Winky. Jadi yang digambarkan itu hanya satu kucing saja yang namanya Winky. Bagaimana ciri-cirinya? Dia menjelaskan ciri-cirinya bahwa kulit bulunya berwarna white and gray. Warnanya white and gray. Kemudian matanya berwarna hijau. Jadi di sini ciri-ciri yang diberikan itu hanya tentang Winky saja, bukan tentang kucing-kucing lainnya. Kalau kita lihat teks yang satunya, Cats. Cats di sini menjelaskan tentang spesies apa saja yang ada di keluarga kucing. Kemudian juga dijelaskan nama Latin kucing. Kemudian juga ada habitatnya, bagaimana cara mereka hidup, fisiknya bagaimana, semua dijelaskan di dalam teks ini. Jadi bisa kita simpulkan, jika sifatnya memberikan informasi secara general atau umum, maka merupakan report text. Jadi Cats ini merupakan report text karena dia sifatnya general. Sementara yang My Cat, dia merupakan descriptive text karena apa yang disampaikan informasinya itu sangat spesifik atau khusus. Sementara yang general ini maksud lainnya itu adalah umum. Oke, bisa dipahami sejauh ini? Oke, next. Social function. Apa sih fungsi sosial dari report text ini? Yang jelas, fungsi sosial report text ini adalah untuk memberikan informasi yang sifatnya fakta dan general kepada pembaca tentang sesuatu sebagai hasil dari pengamatan dan analisis yang sistematis. Itu ya, jadi fungsi sosialnya itu untuk memberikan informasi yang fakta kepada pembaca. Next. Kemudian ada generic structure. Generic structure di sini maksudnya itu adalah struktur teks. Teks apa? Tentunya teks report. Jadi di dalam sebuah teks tentunya pasti ada bagian-bagian yang memiliki fungsi masing-masing. Nah, untuk generic structure dari report text di sini ada 3. Yang pertama itu adalah title. Tentu saja title ini adalah judul yang berfungsi memberitahu pembaca tentang apa yang sedang diinformasikan. Kemudian yang kedua ada general classification, yaitu pernyataan umum yang menerangkan subjek laporan atau keterangan dan klasifikasinya. Memberikan definisi tentang subjek dari report text. Sebuah report text diawali dengan pernyataan umum yang menginformasikan pembaca tentang apa yang sedang disajikan di dalam teks. Kemudian yang ketiga itu ada identification atau description. Pada bagian ini memberikan gambaran fenomena-fenomena yang terjadi, baik bagian-bagiannya, sifat-sifatnya, kebiasaannya, ataupun tingkah lakunya. Intinya adalah penjabaran dari klasifikasi yang disajikan dengan ilmiah. Oke, kalau kita lihat di sini ada satu teks judulnya Blue Whales, mana yang termasuk title, general classification, ataupun identification. Tentunya Blue Whales di sini termasuk ke dalam title karena dia judul ya. Kemudian paragraf pertama. Paragraf pertama yang mana? Oke. Paragraf pertama berperan sebagai general classification.
Kemudian bagaimana dengan paragraf-paragraf yang selanjutnya? Di sini dia termasuk ke dalam identification atau description karena dia memberikan gambaran-gambaran lebih detail lagi tentang blue whales atau paus biru. Jadi identification atau description. Kurang lebih seperti itu ya. Sejauh ini paham? Paham ya? Because it's easy. Okay, this is the correct answer. You can see. Alright, yang kemudian selanjutnya Miss jelaskan adalah language features atau unsur kebahasaan. Yang pertama ada general nouns. General nouns ini merupakan kata benda, baik itu hidup ataupun mati, yang bersifat umum. Coba bandingkan hunting dogs dan my dog. Kalau hunting dogs bersifat umum karena dia sifatnya mencakup semua jenis anjing pemburu. Sementara my dog itu sifatnya khusus karena seperti yang di descriptive text tadi, itu biasanya ciri-cirinya ada kata possessive pronoun di depannya. My dog, my cat. Itu bukan termasuk report text ya. Kemudian action verbs digunakan untuk menggambarkan perilaku, tindakan, atau kebiasaan. Contoh, monkeys cannot fly. Monyet tidak bisa terbang. Kemudian tense yang digunakan dalam report text itu adalah simple present tense. Berhubung report text ini sifatnya fakta, maka tensesnya harus dalam bentuk present. Karena salah satu penanda waktu dalam simple present yang dipakai dalam report text itu adalah often, usually, and always. Kemudian ada passive voice. Nah, ini yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Passive voice ini fungsinya sebagai penambah variasi bentuk kalimat sehingga pembaca ini tidak bosan dalam membaca informasi yang disajikan di dalam report text karena pola kalimatnya begitu-gitu saja. Tapi ada loh passive voice yang bentuk kalimat atau pola kalimatnya itu berbeda gitu. Kemudian ada relating atau linking verbs. Memakai kata kerja terkait untuk menjelaskan objek. Yang termasuk ke dalam relating atau linking verbs itu adalah to be. Seperti is, am, are yang tentunya dalam bentuk present. Kemudian ada seem, look, taste, dan masih banyak relating verbs lainnya. Contoh, elephants are bla 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 bla. Kemudian yang terakhir ada technical terms. Pemakaian istilah teknis atau istilah-istilah yang meliputi text report itu sendiri. Jika kita membahas tentang hewan, maka pasti akan muncul istilah-istilah yang berkaitan dengan hewan. Contoh di sini ada cold-blooded. Cold-blooded artinya apa? Itu artinya berdarah dingin. Kan ada hewan yang berdarah dingin, contohnya apa? Reptiles. Contohnya seperti ini. Jadi hewan reptil itu tentunya sudah pasti cold-blooded. Oke, take a look at this report text. Di sini Miss punya 2 contoh text report. Kalian bisa pause untuk memahami kedua teks ini yang sama-sama memberikan informasi sifatnya fakta. Yang pertama tentang paus biru dan yang kedua tentang elephants atau gajah. Oke, sekarang coba kalian pahami teks blue whales dan jawab pertanyaan yang ada di sampingnya. Silahkan put your answer in comment section below atau tulislah jawaban kalian di comment section. Dan make sure kalian memahami teks blue whales dengan seksama agar tidak terkecoh dengan pilihan jawaban yang ada. Okay, so this is the end of my explanation. I hope you understand about what I have told you about report text. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya kepada Miss. Jangan ragu, bisa melalui comment section di bawah ataupun dengan chat pribadi ke WhatsApp Miss Firda.
Thank you for watching this video. Miss harap kalian sudah paham terkait materi report text yang sudah Miss jelaskan tadi. Jika kalian punya pertanyaan atau kalian belum paham, silahkan bertanya ke Miss Firda. Bisa bertanya melalui comment section di bawah atau kalian bisa chat Miss Firda melalui WhatsApp. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.